saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu tema dari seteru. Seteru itu artinya musuh, dari musuh menjadi sekutu, sekutu itu teman. Dari musuh menjadi teman salib Kristus. Salah satu tema yang harus kita pahami bahwa kita dulu semuanya adalah musuh Kristus. Tapi sekarang kita menjadi temannya Kristus. Amin ya saudara? Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Silakan Bapak Ibu saudara sekalian menyimak dalam hati. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ini Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi, bagaimana mereka harus mengikuti teladan Kristus, teladan Paulus, yang dimana Paulus mengikuti Kristus, saudara-saudara. Baik, 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru, sebagai musuh salib Kristus. Saudara-saudara sekalian, waktu Rasul Paulus berbicara, siapakah musuh Kristus itu? Ternyata adalah orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Kristus, yang mengaku sebagai orang Kristen, yang mengaku sudah percaya Kristus, tetapi didapati bahwa mereka sesungguhnya adalah musuh salib Kristus. Dan oleh karena itu Rasul Paulus sambil menangis mengatakan hati-hati kepada orang-orang seperti ini. Karena hati Paulus sungguh-sungguh apa? Sedih sekali. Orang yang mengaku Kristus tapi hidupnya tidak sesuai dengan salib Kristus. Ayat 20. 19. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Musuh Kristus kesudahannya adalah kematian, kebinasaan, kehancuran. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Inilah orang-orang yang namanya musuh salib Kristus. Seolah-olah orang-orang yang rohani masuk ke gereja, baca firman, ya, mendengarkan khotbah, tetapi hidupnya jauh sekali dari kebenaran firman Tuhan. Ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Sebaliknya orang-orang yang menjadi temannya Kristus, menjadi sahabat Kristus, menjadi sekutu Kristus, itu adalah orang-orang yang kewarganegaraannya sudah berubah. Dulu warga negara dunia, sekarang menjadi warga negara surgawi. Berubah hidupnya, sungguh-sungguh memancarkan kemuliaan Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Baik, kita akan membicarakan tentang salib dulu saudara-saudara. Apakah salib itu? Salib adalah lambang dari kasih dan kebencian. Yang pertama saudara-saudara, salib itu lambang kasih. Bagaimana Allah yang mulia itu, karena sungguh mengasihi kita semua, maka dia datang ke dunia. Dia melayani kita, dia menjadi manusia, melayani, hidup di antara manusia, tahu susah senangnya manusia saudara-saudara. Dia lapar, dia kedinginan, gak punya rumah Tuhan Yesus itu saudara-saudara ya. Dia tahu apa yang dialami manusia dan puncaknya pada saat dia disalib, mencurahkan darah, itu gunanya apa? Untuk menghapus dosa isi dunia. Tetapi juga salib itu lambang kebencian. Kenapa Tuhan Yesus sampai disalib saudara-saudara? Itu karena ada kebencian. Yang ironisnya kebencian ini diprovokasi atau ditaburkan oleh orang-orang yang mengaku orang saleh, yang mengaku imam, yang mengaku orang-orang ahli Taurat, orang-orang rohani saudara-saudara. Kebencian ini ditanamkan oleh mereka. Karena ternyata ada seorang pemimpin baru yang mengajarkan firman Tuhan dengan cara yang luar biasa. Banyak mengajarkan mujizat, melakukan mujizat, banyak melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, imam-imam.
dan petinggi-petinggi orang-orang Yahudi, saudara, kebencian ini ditaburkan, diprovokasi oleh orang-orang yang sepertinya rohani. Hati-hati saudara, jangan sampai di tempat ini justru kita membicarakan kebencian, memfitnah sana sini. Kita murid Kristus, saudara-saudara, kita harus membicarakan kasih Kristus. Bukan hanya membicarakan, menyatakan kasih Kristus. Apa yang dilakukan Kristus, kita lakukan. Bahkan kita rela hidup sampai mati mengikut Kristus, saudara-saudara. Jadi salib itu sesuatu lambang kasih yang luar biasa dari Allah untuk kita semua. Tetapi juga lambang mengingatkan kita bahwa karena kebencianlah Yesus disalibkan. Yang kedua, salib adalah lambang kemuliaan tapi juga sekaligus kehinaan. Banyak orang saudara-saudara ingin dipandang mulia. Ya. Banyak orang kalau mau difoto ingin di tengah. Kalau di pinggir rasanya kurang mulia. Betul saudara-saudara? Ya. Kalau saya nggak suka difoto kadang-kadang. Dari dulu saya nggak suka difoto. Jadi kalau di tengah malah risih gitu. Tapi oke lah. Tapi kenyataannya banyak orang senang di tengah. Center, pusat perhatian saudara. Ya. Tuhan Yesus disalib di tengah saudara. Di antara dua penjahat, dia di tengah. Dia memang dimuliakan oleh Allah Bapa karena dia menuruti segala firman Tuhan. Dia mati tapi dia bangkit dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dimuliakan. Tapi saudara-saudara ingat, pada waktu dia disalib di tengah, itu juga menggambarkan dia adalah orang paling hina, paling terkutuk dari 3 orang jahat ini. Dari 3 orang jahat yang dianggap jahat ini, Yesuslah yang dianggap paling terkutuk, paling hina, paling jahat. Oleh karena itu di tengah. Ya. Jadi salib ini menggambarkan 2 sisi yang berlainan. Bagaimana mengikut firman Tuhan memang dimuliakan Tuhan. Tetapi juga karena Yesus difitnah, dia menjadi orang yang paling hina. Salib juga melambangkan persekutuan dan perseteruan. Persekutuan, pada waktu salah satu orang yang disalib itu berkata, Tuhan ingat aku kalau engkau datang sebagai raja. Maka terjadilah persekutuan pada saat itu juga karena Yesus berjanji pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di taman di Firdaus di surga. Ada persekutuan bagaimana orang yang sungguh-sungguh tahu bahwa dirinya memang harus disalib, dosa-dosanya itu karena dia jahat memang harus disalib. Tapi Tuhan ini, Yesus ini tidak layak disalib. Dia berkata dengan penuh kerendahan hati, Tuhan ingat saya. Yesus bukan hanya mengingat, tapi dia berjanji, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Ada persekutuan yang indah saudara-saudara selama-lamanya. Tapi juga ada perseteruan. Yang satu ngomong, jika engkau sungguh-sungguh anak Allah, turunkan dirimu dan turunkan kami juga. Wah, ini orang saudara dengan penuh kesombongannya ya. Dia pikir dia tidak layak disalib, dia memang orang jahat. Disalib harusnya, dibunuh, dihukum, sudah sepantasnya demikian. Tapi saudara-saudara, dia dengan berkata demikian kepada Yesus, dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Itulah orang-orang yang memusuhi Kristus, memusuhi salib Kristus, mementingkan dirinya sendiri, ingin enaknya saja saudara. Ya. Jadi jelas salib adalah lambang kasih, lambang kemuliaan, lambang persekutuan. Lambang persekutuan yang kemanusiaan itu horizontal, tapi juga yang vertikal, di mana Allah mendamaikan manusia dengan dirinya yang ilahi. Dalam salib itu ada persekutuan antara manusia dan Allah. Tapi juga sekaligus salib itu adalah lambang kebencian, lambang kehinaan, lambang perseteruan. Itulah ciri-ciri manusia duniawi. Saudara-saudara sekalian,
pada salib manusia berada dalam situasi perbatasan. Di mana ya dan tidak hanya ada dua pilihan. Di mana ada pemberontakan atau kepatuhan. Pada waktu Yesus mengatakan salib yang pertama, kata salib yang pertama itu bukan di awal, tapi di tengah-tengah pelayanannya. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah dikenal sebagai pembuat mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Pada saat itu Yesus sudah dikenal menyembuhkan banyak penyakit, bahkan penyakit yang tak tersembuhkan juga disembuhkannya. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah dikenal sebagai pengajar yang melebihi keagungan para ahli Taurat. Dia mengajarkan dengan penuh kuasa. Pada saat itu Tuhan Yesus juga dikenal pengusir setan. Wah, luar biasa bukan? Dan yang terakhir, yang paling menakjubkan, Yesus berkuasa mengampuni dosa. Orang berbondong-bondong ikut dia, saudara-saudara. Orang yang semacam inilah yang harus kita ikuti. Dia akan membebaskan kita dari penjajahan Romawi. Dia bukan hanya membebaskan penjajahan Romawi, dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Sakit penyakit dihapuskannya, kelaparan dihapuskannya, diganti dengan apa? Kelimpahan. 5 roti dan 2 ikan. Hanya dengan modal 5 roti dan 2 ikan, cuannya 12 bakul. Dari mana saudara ilmu itu? Ya, luar biasa. Tapi pada waktu orang sedang hype, sedang seneng-senengnya ikut Yesus, tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong gini pada murid-muridnya, kepada setiap orang yang berbondong-bondong ikut itu. Siapa yang menjadi muridku, yang mau menjadi pengikutku, harus pikul salib. Dalam kitab Injil Yohanes dikatakan, pikul salib setiap hari. Saudara sekalian, pikul salib bukan seminggu sekali. Habis ibadah, wah kita pikul salib, habis dengar firman Tuhan kita disegarkan, kita kuat loh. Pulang, pikul salib, tapi Seninnya tidak lagi. Pikul salib hanya seminggu sekali, enggak, setiap hari. Barang siapa memikul salibnya setiap hari, dia layak mengikut aku. Tetapi jika engkau tidak pikul salib, maka engkau tidak layak mengikut aku. Orang-orang Yahudi pada saat itu paham, saudara, apa arti pikul salib. Yaitu orang yang dari pengadilan memikul salibnya sampai ke bukit Golgota. Maka sepanjang perjalanan Via Dolorosa itu, jalan penderitaan itu, dia dihina, dia dicaci maki. Dan dia memang orang-orang seperti itu diludahi, karena yang disalib itu adalah orang-orang penjahat yang memang layak dihukum seperti itu. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus memikul salibnya dari pengadilan sampai bukit Golgota, bukankah itu yang Yesus alami, saudara? Kalau Yesus mau, salibnya itu dia pukul itu orang-orang yang membenci dia. Aku enggak salah kok. Kenapa aku disalib? Kenapa harus pikul salib? Aku enggak salah. Hanya karena engkau memfitnah, karena engkau menyebarkan benih kebencian, maka aku disalib. Gampang saja dia pukuli orang itu, bahkan dia kuatkan. Tapi dia tidak melakukannya. Pikul salib artinya apa? Menyangkal diri. Jika engkau dijahati, jangan balas jahatan dengan kejahatan. Tapi justru kejahatan dengan apa? Berkat. Ampunilah musuhmu. Pada waktu Yesus disalib, yang satu ngomong, turunkan dirimu. Wah, kebetulan ada yang dukung aku gitu ya. Harusnya Yesus turun, bebaskan semua penjahat. Lalu diadakanlah pemberontakan, gampang saudara-saudara. Tapi dia taat sampai mati. Jadi dalam salib itu, perbatasan ya dan tidak, saudara-saudara, mau menyangkal diri atau tidak, mau memberontak atau patuh pada Kristus, hanya 2 pilihan. Pikul salib, selamat bersama Kristus. Tapi tidak pikul salib, bukan pengikut Kristus. Mati saudara. Mau jadi ikut Yesus? Silakan pikul salib setiap hari. Kita semua pikul salib setiap hari. Menyangkal diri.
Seperti Yesus memikul salibnya, taat sampai mati. Perbatasan hidup atau mati saudara. Artinya apa? Umur kita ini 70, 80. Artinya ada batasnya. Bapak saya sekarang umurnya kira-kira 90 tahun. Lahir tahun 33, sekarang 23, ya 90 tahun. Tapi apakah terus menerus hidup? Enggak kan? Satu kali akan dipanggil Tuhan. Semua orang ada batasnya. Dan setelah itu maka kita diperhadapkan oleh hidup kekal atau mati kekal. Di dalam salib ada dua pilihan. Ikut Yesus maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Tetapi menyangkal Kristus, mengaku sebagai Kristen, mengaku sebagai orang-orang rohani, tapi hidupnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mengalami mati kekal, saudara. Ya, KTP saudara bukan jaminan. Kristen jaminan masuk surga. Enggak, saudara. Ya harus dibuktikan dengan apa? Bahwa kita sungguh hidup di dalam Kristus. Kita menjadi sekutu salib Kristus. Kita memandang salib, di mana di sana Yesus menyatakan kasih-Nya kepada kita semua dan Dia taat sampai mati. Oleh karena itu hanya dua pilihan. Salib mengingatkan kita hidup atau mati. Pikul salib kita hidup, melepaskan salib justru kita mati. Perbatasan kepastian atau tidak pasti. Tuhan, ingat saya jika engkau raja. Jika engkau datang sebagai raja. Raja punya kuasa untuk memerintah. Raja punya kuasa untuk menghakimi. Raja punya kuasa untuk memutuskan. Presiden Indonesia punya kuasa untuk mengampuni orang yang dihukum mati. Betul saudara? Hak prerogatif presiden? Betul ya? Itu Presiden Jokowi saudara. Sambo misalnya Sambo gitu ya. Detik-detik terakhir mau ditembak. Presiden ngomong stop. Bebas. Bebas saudara. Karena undang-undang menyatakan demikian. Presiden punya hak prerogatif sampai detik-detik terakhir. Untuk membebaskan orang yang dihukum mati. Ini Yesus sebagai raja ke segala raja. Dia adalah Allah saudara-saudara. Dia akan memastikan orang-orang yang percaya kepadanya, yang memohon kepadanya, Tuhan ingat aku. Dia memberikan kepastian di dalam diriku. Ada persekutuan yang kekal. Hari ini juga jika saudara bertobat, hari ini juga jika kita semua menyerahkan hidup ini kepada Kristus, hari ini juga, detik ini juga kita punya kepastian untuk mendapatkan keselamatan kekal. Amin saudara. Itulah Yesus Kristus saudara. Tetapi yang ditawarkan dunia ini adalah ketidakpastian. Di dalam Yesus, di dalam salib Kristus itu kita diingatkan. Orang yang jahat berserah diri kepada Kristus, belum sempat berbuat baik, dia langsung mati kok. Belum sempat berbuat baik, dia langsung mati. Tapi dia bertobat, maka ada kepastian untuk selamat. Perbatasan pembaruan atau pembusukan saudara. Di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru dan selalu diperbarui, tidak pernah lama lagi. Amin saudara. Tetapi di luar salib Kristus tidak ada persekutuan. Persekutuan di dalam Kristus menyatakan diri kita baru dan selalu diperbarui. Tetapi di luar Kristus yang ada adalah pembusukan saudara-saudara. Dia mati dan mengalami kehancuran. Perbatasan ini kita harus pahami saudara-saudara. Supaya kita ingat hanya di dalam Kristus saja ada pembaruan. Dan kelak waktu Yesus datang, tubuh kita yang lama ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Amin saudara. Nah saudara-saudara sekalian ini bagus ini. Ada seorang penulis, dia seorang ahli sejarah dan juga ahli filosofi kebangsaan Israel. Namanya Yuval Noah Harari. Ya, orangnya masih hidup karena ini buku baru. Dia menulis sebuah buku yang namanya Homo Deus, masa depan umat manusia. Bagaimana
manusia akan menjadi Allah. Setidak-tidaknya bagi dirinya sendiri. Dalam buku ini dikatakan ada 3 agenda besar. Masa depan tentang keabadian. Bukankah itu yang ditawarkan oleh Kristus? Di dalam hidupku ada hidup kekal. Ada kebahagiaan. Dan buku ini juga menawarkan keilahian, artinya apa? Manusia akan seperti Allah. Bukankah ini isu lama? Sejak awal mula manusia diciptakan, manusia ingin seperti Allah. Bahkan karena itu ya, karena ingin seperti Allah itulah manusia jatuh dalam dosa. Ini isu lama saudara, bukan isu baru. Manusia ingin jadi seperti Allah. Karena memang jadi seperti Allah itu menyenangkan gitu ya. Bisa buat apa saja. Saudara-saudara sekalian, ini nih dalam dia sudah memprediksi ini. Ya, Noah Harari ini. Teknologi Rusia. Nah, ini dia. Mencoba hidup abadi dengan teknologi kriogenik. Wah, apa itu kriogenik? Ya silahkan cari di internet. Intinya tubuh ini ya didinginkan tapi tidak jadi es. Jadi saraf-sarafnya, otaknya semua bagus, masih bagus. Ya, Kriorus dari Rusia, ini perusahaan Kriorus dari Rusia. Menawarkan jasa membekukan badan seharga $1,5 miliar saja. Murah ya, investasi 500 juta. Diberitakan Daily Mail, ya ini sebuah koran. Direktur Kriorus Valeria Udalova, ya mungkin dia udah lupa firman Tuhan tentang manusia ingin jadi seperti Allah ya. Udalova mengatakan ada kemungkinan, teknologi untuk menghidupkan kembali orang yang meninggal dunia bisa diciptakan. Walau saat ini belum ada jaminannya. Anda mau investasi $1,5 miliar, tapi jaminannya nggak ada, belum tentu. Oke? Bisa hidup lagi loh. Yang daftar sudah banyak. Jangan pikir ini main-main saudara. Ini teknologi paling baru saudara. Yang daftar sudah banyak. Investasi $500 juta. Kemungkinan satu saat kita semua, atau yang daftar itu bukan kita semua. Yang daftar itu bisa bangkit lagi. Keren ya? Teknologi Rusia. Pilihannya banyak saudara. Teknologi China. Jadi ini bukan barang monopoli satu negara. Laboratorium di China ingin bangkitkan orang mati. Ya kira-kira sama, didinginkan saudara. Ya, nggak tahu harganya berapa, nggak disebut. Siapa tahu lebih murah, tapi lebih meyakinkan. Siapa tahu gitu ya. Bisa cek di internet. Ada lagi saudara. Nah ini dia, teknologi USA. Kabar orang pertama yang dibukukan untuk dihidupkan lagi sudah 50 tahun. Jadi 50 tahun yang lalu. Orang ini namanya James Hiram Bedford. Ya, tubuhnya dibekukan. Dan kabarnya sekarang ini, di hidungnya ada lecet sedikit. Dadanya ada infeksi sedikit. Loh kok orang hidup ya ada infeksi gitu ya. Kabar yang sekarang ini. Tapi para ahli yang melihat ini semua, wah, tapi no problem, masih baik-baik saja. Mati maksudnya, masih mati tapi belum hidup. Teknologinya untuk menghidupkan kembali belum ada saudara. Ya, jadi dengan investasi minimal 500 miliar itu siapa tahu nanti lebih murah. Kalau ada teknologi dari Indonesia 5 juta saja misalnya ya, saya yakin yang daftar pasti banyak saudara. 5 juta ya wis anggap orang uang jajan, siapa tahu nanti aku ketemu cucuku gitu ya. Tapi tidak menawarkan kepastian. Sama sekali tidak menawarkan kepastian. Tapi dalam Yesus, dalam salib itu ada kepastian. Dan isu kebangkitan itu sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Siapa yang bangkit? Yang kita rayakan setiap minggu. Tidak ada agama, tidak ada budaya yang merayakan hari kebangkitan kecuali orang Kristen. Isu kebangkitan sudah selesai di dalam Yesus Kristus. Bahkan tubuhnya bukan tubuh yang lama, tubuh kemuliaan. Kalau ini nanti bangkit misalnya bangkit, tubuhnya tubuh lama kan.
Waktu dia mati tua, ya tua. Tapi enggak ada ini saudara. Ini cuma apa? Angan-angan manusia yang ingin seperti Allah. Jadi teknologi, manusia memang semakin pandai. Tapi angan-angan ini karena didorong dengan kemauan, dengan ego, dengan kesombongan, dengan apa? Keyakinan, pede bahwa kelak ada teknologi yang membangkitkan orang mati. Saudara-saudara sekalian, kayaknya ini masih lama gitu ya. 50 tahun lalu sampai sekarang belum ada yang dibangkitkan. Tapi yang ada dalam kehidupan sehari-hari itu sudah nyata. Bagaimana Allah itu bisa menjadi manusia, saudara. Ini namanya ChatGPT. GPT ya. Ada yang coba ini? Pernah, ini teknologi diluncurkan Elon Musk yang membuat Tesla itu. Ya. Yang buat mobil listrik. Elon Musk meluncurkan November 2022, baru aja. Tapi pengikutnya sudah 100 juta lebih. Download ini. Saya nyoba yang gratisan. Ya gratisan enggak gratisan ya, tester. Jadi kemampuannya terbatas. Tapi yang download sudah banyak. Itu ada 100 juta, ya lebih, bahkan sekarang mungkin tambah. ChatGPT, apa sih itu ChatGPT? Chat itu kalau kita chatting, WA gitu ya, chatting ya, tulis-tulis. Hai, apa kabar? Apa yang bisa saya bantu? Tolong datang ke rumahku dong, nah gitu ya. ChatGPT, Generative Pre-Learned Transformer. Intinya gini, kecerdasan buatan. Bagaimana melalui chatting, melalui komputer ini, maka kita bisa menemukan jawaban-jawaban yang tidak terkirakan, saudara-saudara. Ya, dulu saya waktu cari sekolah untuk anak saya cari sekolah yang nggak ada PR-nya. Bagaimana orang tua pusing ya menghadapi PR matematika, betul nggak? Pusing sekali. Saya cari sekolah yang nggak ada PR-nya. Kok aneh Pak Emil ini? Ternyata ada, saudara. Saya datang pada suatu sekolah, marketing ngomong gini, Pak sekolah kami hebat, apa? Nggak ada PR-nya. Ini yang saya cari supaya saya nggak usah ngerjain PR anak saya. Ya, akhirnya pemerintah kota Surabaya, apa yang dilakukan? SD dan SMP tidak boleh ada PR. Amin saudara, sorak-sorak gembira. Itu keputusan wali kota sini loh ya. Dan itu sangat diapresiasi oleh Menteri Nadiem. Anak SD, SMP sebaiknya memang main-main saja. Bergembira. Apa yang ditonjolkan? Personality. Apa yang ditonjolkan? Budi pekerti. Tetap sambil belajar. Bukannya belajarnya dikesampingkan. Mereka semua tugasnya di sekolah. Ya. Semua diselesaikan di sekolah, belajar baik-baik di sekolah. Di rumah, ayo kembangkan yang lain. Nah gitu, maksudnya jadi bagus. Bukan untuk membodohi, tapi supaya bisa berkembang anak ini. Menjadi manusia seutuhnya. SMA ada PR lagi, anak saya banyak SMA PR-nya. Pusing juga saya. Nah, ChatGPT ini saudara, ngerjain PR matematika gampang. Ya, gampang sekali. Jangankan matematika, fisika, biologi, semua tinggal chat. Ya, tinggal chat, keluar semua saudara. Asik. Bahkan ChatGPT mengancam profesi dokter. Kalau kita mau konsultasi kedokteran, ChatGPT. Psikolog, ChatGPT. Hukum, ChatGPT. Oleh karena itu profesor-profesor di Amerika sekarang sudah tidak mau kasih tugas lagi sama mahasiswanya. Karena tinggal ChatGPT sudah bisa buat disertasi. ChatGPT sudah bisa buat skripsi. ChatGPT sudah bisa buat apa saja saudara. Wah luar biasa. Banyak karir, banyak pekerjaan yang bisa hilang. Sekarang profesor-profesor di Amerika kalau ujian tanya jawab kayak wawancara. Karena gara-gara ini saudara. Nah, jauh banget itu, mungkin masih jauh dari kehidupan kita lah ya. Ini aja, iseng-iseng nih. Bisa enggak buat khotbah? Jawabnya bisa saudara. Can you make a sermon based on Bible? Kamu bisa enggak buat khotbah berdasarkan Alkitab? Absolutely. Apa itu? Pasti.
topik apa dan ayatnya dari mana. Wah gitu ya. Ini yang jawab di komputer nih. Ini saya screenshot, ini chatting saya nih, yang gratisan. Oke, temanya Enemy of the Cross of Christ. Temanya musuh salib Kristus. Wah, langsung saudara keluar. Ya, langsung keluar. Ayatnya sama enggak kira-kira? Filipi 3, 18-19. Sama enggak yang kita baca tadi? Kita Filipi 3 ayat 17 sampai 21. Sama. Pinter kan? Hebat saudara. Saya buat khotbah ini yang ini sekarang dari mikir ya, membuat ore-ore poin-poin apa sampai PPT gitu, saya 10 hari buatnya. Saya punya standar memang, diajari oleh dosen-dosen saya. Kalau kamu serius berkhotbah, bukan 1 jam, bukan 10 jam, 10 hari. Kamu harus pikirkan baik-baik. Ini saudara, saya chat, bisa enggak buat khotbah ini? Bisa, saya klik. 3 berapa? 3 detik. Dengan komputer jadul saya yang sudah umur 10 tahun. Komputer saya umurnya, saya beli itu produksi 2012. Padahal kalau mau canggih lagi komputernya harus canggih. Ya, tapi oke lah karena ini sederhana bagi dia, sederhana buat khotbah itu. 3 detik saudara. Dengan demikian saya belajar S1, S2, S3, S apa gitu ya. Gak ada gunanya, udah gak usah belajar. Gak usah sekolah, pakai chat ini aja. 3 detik buat khotbah, ngapain kamu 10 hari mikirin khotbah saudara-saudara. Dan yang pinternya nih saudara, beberapa kemudian saya chat lagi. Buat khotbah, temanya sama. Dia keluarkan dengan pendekatan yang lain, tapi intinya sama. 3 kali saya buat begitu. Dengan pendekatan yang lain, tapi intinya sama. Dengan kata lain, dia tidak copy paste. Hebat kan? Pada satu kali, ada seorang pendeta berkhotbah. Wah khotbah Ciami, bagus sekali saudara. Hebat, mantap. Tapi ada seorang jemaat memperhatikan. Kok khotbah ini pernah aku dengar ya? Pernah aku baca bahkan. Ternyata pendeta ini jiplak dari internet. Plek sama. Lalu jemaat ini ngomong sama majelisnya, Pak, pendeta ini jiplak dari internet. Ada perubahan, ada variasi? Enggak, plek sama. Langsung dipecat pendeta itu. Tapi yang ini saudara, Anda gak bisa ngecek khotbah saya. Beda dengan yang tadi. Mungkin intinya sama, tapi apa yang saya khotbahkan beda dengan pendekatan yang lain. Jadi nggak bisa ngecek dari internet saya khotbah yang mana gitu ya. Tapi yang tadi, yang dipecat tadi, plek, karena memang sudah jadi gitu ya. Nah saudara-saudara sekalian, dengan demikian kita semua ini bisa seperti Allah. Kalau saya baca, seorang studi baca ya, bukunya mungkin puluhan ratusan, di internet ini bukunya tak terbatas. Apa yang bisa diupload itulah yang dibaca internet. Apa yang dibaca ChatGPT ini bukunya yang apa yang ada di internet itu. Jadi manusia ingin seperti Allah, tahu segala-galanya. Ya. Inilah ego manusia. Inilah kemampuan otak manusia. Tapi dalam salib ada keterbatasan saudara. Bahwa internet ini kalau nggak punya pulsa ya nggak bisa. Kalau listrik mati ya mati saudara. Betul nggak? Kelihatannya keren tapi mati listrik ya sudah selesai. Ya, tapi dalam salib ada kepastian. Ada kekekalan di dalam Kristus. Nah gambar ini supaya tidak salah paham ada di internet ya. Nah, jadi saya ngomong di depan ya, ngomong di depan. Oh iya di internet Pak Emil ngaku, nggak ngaku-ngaku itu punya dia ya. Nah saudara-saudara, banyak orang ingin menjadi Allah. Tapi hanya satu Allah yang menjadi manusia karena tidak mungkin manusia itu bisa jadi Allah.
Hanya seorang manusia yang mati karena dosa-dosa kita. Tidak ada yang lain. Yang lain mati untuk dosanya sendiri. Dan mati dalam keberdosaannya. Hanya Yesus Kristus yang mati untuk dosa orang lain. Karena dia sendiri tidak berdosa. Hanya satu orang yang bangkit dan tidak pernah mati lagi. Hanya seorang yang bisa mengantar kita ke surga. Karena dia berasal dari surga. Namanya adalah Yesus Kristus. Yuk kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus ada baru dan kebaruan, dan baru itu tidak akan pernah lama lagi, saudara-saudara. Tapi yang tadi, yang didinginkan, yang diawetkan, itu manusia lama, tubuh lama. Waktu dia bangkit, dia tetap menjadi manusia lama dan akan mati lagi. Jika ada teknologinya, tidak ada yang pasti 500 juta saudara bisa lenyap selama-lamanya. Ya, tapi dalam Kristus ada kepastian, ada kebaharuan, dan barunya tidak pernah lama lagi. Oleh karena itu saudara, bertobatlah sebagai seteru atau musuh salib Kristus. Filipi 3, 18, 19. Sama kan ChatGPT tadi ya, sama. Banyak orang mengaku pengikut Kristus, tetapi hidupnya jauh dari kebenaran. Mereka hanya memikirkan kesenangan hidup dan serakah. Kemuliaan mereka adalah pada kekayaan, kedudukan, dan jabatan yang mereka dapatkan, yang mereka peroleh dengan berbagai tipu daya dan kejahatan. Kalau kita baca Rafael, waduh. Dan masih banyak lagi yang seperti itu. Jangan sampai saudara-saudara kita berbuat kejahatan. Tapi bertobatlah, bekerja keras, Tuhan akan pelihara. Ya, Tuhan akan berkati. Di dalam susah senang, dalam kerjamu itu, maka Tuhan akan memberikan berkat-berkatnya saudara-saudara. Walaupun susah, tetap pikul salib. Apalagi? Bagi mereka yang utama adalah hal-hal duniawi. Roma 16:17 sampai 18 mengatakan, menggunakan kata-kata manis untuk menipu. Wah, ini teguran bagi pengkhotbah-pengkhotbah saudara. Menggunakan kata-kata manis untuk menipu jemaat, mengeruk kekayaan jemaat. Banyak yang terjadi seperti itu. 2 Petrus 2 ayat 14, banyak nabi dan guru palsu, mata mereka penuh dengan jinah. Bagaimana banyak sekali pendeta-pendeta hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa saudara. Memikat orang-orang lemah untuk memuaskan keserakahannya. Bagaimana dengan teologi-teologi mereka, teologi kemakmuran dalam Kristus, pasti kamu diberkati, selalu aman, tidak ada sakit penyakit. Wah, luar biasa saudara, ya. Di dalam Kristus selalu senang, tidak ada yang namanya stres. Wah, banyak yang kayak gitu. Jika engkau tidak berkati, pasti ada dosa dalam hidupmu. Wah, menakut-nakuti saudara. Ya, dalam Yudas 1 ayat 12 dikatakan mereka mementingkan diri mereka sendiri. Kenapa seperti itu saudara? Banyak jemaat tidak membaca Alkitab. Ada yang di rumah tidak punya Alkitab? Semua punya, bukan? Ini nanti dari LAI ya, datang ke sini untuk presentasi. Bagaimana banyak orang tidak punya Alkitab. Dan mereka itu dibohongi, kasihan sekali saudara-saudara. Mereka tidak baca kebenaran firman Tuhan, gak bisa baca. Berpuluh-puluh tahun mereka gak punya Alkitab. Tapi puji Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia punya program untuk menyebarkan Alkitab. Bukan apa-apa saudara, supaya setiap orang dapat mengakses kebenaran firman Tuhan. Sehingga dia tidak bisa ditipu, diombang-ambingkan. Dia bisa baca firman Tuhan, ini pendeta, ini rohaniwan atau siapapun ngajar dengan benar atau enggak. Khotbahnya sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Atau sekedar mengarang-ngarang saja untuk kepentingan diri
sendiri. Bacalah Alkitab saudara. Bahwa di dalam Kristus ada kepastian keselamatan. Tapi juga dalam Kristus kita harus pikul salib, menyangkal diri. Kejahatan bukan dibalas kejahatan. Kejahatan dibalas dengan apa? Berkat. Doakan musuhmu saudara. Ya, baik, terakhir. Berlakulah sebagai warga negara surga yang hidup sebagai sekutu salib Kristus. Kita adalah warga negara surga sekarang. Bukan lagi warga negara duniawi, bukan lagi sekutu setan, tapi kita sudah menjadi sekutu Kristus. Kita berpartisipasi dalam kemuliaannya, kita bersekutu di dalam Kristus selamanya. Selama di dunia ini kita harus memancarkan kemuliaan Tuhan, kemuliaan surga, karena kita adalah warga negara surgawi. Orang yang bertobat, hidupnya berubah. Dulu musuh Kristus, sekarang sekutu Kristus, menampilkan Kristus dalam hidupnya. Menjadi saluran berkat, orang yang penuh kasih, bahkan orang yang mendoakan musuhnya. Sehingga gereja ini saya yakin dan percaya, jika kita semua bertobat, sungguh-sungguh menampilkan Kristus dalam hidupnya, Tuhan menolong kita menjadi gereja yang misioner, gereja yang sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara, mari kita berdoa.